Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali kita ke acara Sadu. Yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah siapa yang akan sangat sulit kita temui di dunia ini. Buddha memberikan gambaran ada dua orang yang sebetulnya sulit kita temui. Jadi yang pertama, orang yang melakukan kebajikan. Dan yang kedua, orang yang bersyukur dan berterima kasih atas kebajikan yang telah dilakukan. Dan di sini adalah dapat mengembalikan kembali kebajikan yang dilakukan atau melakukan kebajikan yang sama. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi sebetulnya dua orang ini sangat sulit. Kita bisa membayangkan bagaimana diri kita berbuat kebajikan. Kita dapat membayangkan diri kita, bagaimana diri kita bisa bersyukur dan berterima kasih atas kebajikan, walaupun kebajikan itu dilakukan oleh diri kita sendiri. Apalagi kalau kita bisa merasakan syukur dan terima kasih atas kebajikan yang dilakukan oleh pihak di luar diri kita. Kenapa kita harus bersyukur? Bante Thanissaro pernah mengatakan ada 3 poin. Jadi yang pertama, karena kita mendapatkan manfaat dari tindakan orang tersebut, sehingga kita memberikan rasa syukur dan berterima kasih. Dan yang kedua, kita mempercayai bahwa ada motif kebaikan di balik tindakan tersebut, walaupun ada beberapa pihak, ada yang menyalahkan atau menyalahgunakan motif-motif tersebut, tetapi kembali kita menyadari bahwa di sana ada motif kebaikan yang diberikan dalam tindakan tersebut. Dan yang ketiga, bahwa orang tersebut ketika melakukan kegiatan yang menurut kita lebih dari apa yang seharusnya, karena memang tindakan ini belum kita lakukan, dan orang tersebut sudah menunjukkannya dan memberikan manfaat kepada kita. Sehingga dengan 3 poin ini, inilah kenapa kita harus bersyukur. Sebagai gambaran, Buddha memberikan bahwa seseorang yang mempunyai integritas ibarat seperti bulan purnama. Jadi ketika purnama gelap, diibaratkan orang yang tidak mempunyai integritas, yang tidak tahu bagaimana berterima kasih, bagaimana bertindak yang baik. Tetapi ketika bulan penuh ini, Buddha memberikan gambaran mereka-mereka inilah orang-orang yang memiliki integritas, yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih dan tahu bagaimana berbuat kebajikan. Kalau ada pertanyaan, kepada siapa kita harus bersyukur dan berterima kasih, tentu semua sudah tahu jawabannya. Orang tua kita. Tanpa mereka kita tidak pernah ada, dan adanya mereka kita menjadi ada sampai seperti sekarang ini, dan mereka tidak pernah meminta kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan kepada diri kita. Sehingga layaklah mereka, orang yang kita anggap yang sangat sulit ditemui, yang orang pertama ini. Dan kita sebagai orang yang kedua adalah saatnya kita bersyukur dan berterima kasih dengan merawat mereka. Orang tua diibaratkan sebagai Brahma, sebagai guru pertama bagi diri kita. Dan mereka mendapatkan sangat layak untuk mendapatkan puja dan puji yang paling tinggi. Dihargai dengan cara menghormati dan dihargai, memberikan makanan yang baik kepada untuk mereka, pakaian dan tempat tinggal yang baik, bahkan sampai mencuci kaki mereka. Sama seperti yang tertuang di dalam hak dan kewajiban, yang tentu sahabat dalam Dhamma sudah tahu bahwa ada hak dan kewajiban sebagai orang tua. Jadi orang tua juga mempunyai hak dan kewajiban kepada anak-anaknya, demikian juga anak-anaknya. Tetapi hak dan kewajiban ini kembali sesuai yang kita bahas adalah bagaimana kita bersyukur dan berterima kasih. Jadi ketika kewajiban dilaksanakan sebagai seorang anak, bukan karena dianggap sebagai pengorbanan, bukan karena dianggap sebagai keharusan atau paksaan, tidak. Tetapi kita adalah menjalani kewajiban tersebut dengan rasa syukur dan terima kasih. Tertuang di dalam satu parita pemberian jasa
limpahan jasa. Bagaikan air terjun dari bukit mengenangi dataran rendah, demikianlah pemberian dari sini menolong arwah sanak keluarga. Bagaikan sungai-sungai jika penuh mengalir ke laut, demikianlah pemberian dari sini menolong arwah sanak keluarga. Jadi dimanapun orang tua kita, leluhur kita berada, kita tetap bersyukur dan berterima kasih atas apa yang kita sudah terima di dalam kehidupan saat ini. Dan seperti gambaran bulan purnama yang dianggap sebagai mempunyai integritas yang baik, akan membawa manfaat karena orang yang berintegritas memberikan hadiah adalah dengan penuh keyakinan. Orang yang berintegritas akan memberikan sesuatu dengan penuh perhatian dan memberikan juga pada saat yang sesuai, penuh dengan hati empati, dan yang paling terakhir adalah tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan bersyukur dan berterima kasih, sangat banyak manfaat yang didapat. Karena tanpa rasa syukur dan berterima kasih, yang muncul adalah selalu ketidakpuasan. Seperti yang tertuang di dalam Manggala Sutta, selalu menghormat dan rendah hati, merasa puas dan berterima kasih, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Merasa puas dan berterima kasih. Terimalah salam dhamma dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.